할머니요? 할머니? 영화 감독이 창창한 데는 뭐 하는 거야? 때도 없어. 너 애랑 너랑 어디서 잘 거야? 유연이가 살림 차려 나가기 전까지 Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita film berjudul Boomerang Family. Film Boomerang Family adalah film Korea Selatan yang rilis pada tahun 2013. Film yang mengangkat tema keluarga ini ditulis dan disutradarai oleh Sung Hae Sung. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita simak alur ceritanya berikut ini guys ya. Film ini diawali dengan dua orang pria yang sedang bertarung. Salah satu pria yang bernama Inmo sangat marah kepada pria di depannya yang merupakan selingkuhan istrinya. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah. Seorang wanita paruh baya sedang sibuk memasak. Beliau adalah ibu dari Inmo. Kembali ke tempat Inmo, karirnya sebagai seorang sutradara sangat buruk. Ia bahkan tidak mampu membayar sewa 3 bulan untuk kontrakannya yang kecil. Ia hampir bunuh diri jika saja ibunya tidak menelpon dan menyuruhnya pulang untuk makan bubur ayam kesukaannya. Sampai di rumah sang ibu, Inmo makan dengan lahap. Kebetulan saat itu ibunya sedang keluar. Lagi enak-enak makan, sutradara tertuanya bernama Hanmo keluar kamar. Terlihat jelas hubungan mereka nggak akur. Apalagi Hanmo sangat suka mengusili Inmo sampai mereka berantem lagi. Untunglah sang ibu datang melerai keduanya. Hanmo meminta ibu mereka agar menolak keinginan Inmo yang ingin tinggal dengan mereka. Sebab selama ini Inmo menyombongkan profesinya sebagai seorang sutradara. Tapi sang ibu dengan senang hati menerima Inmo untuk tinggal bersamanya lagi. Sore harinya Inmo terbangun karena keponakannya Min Kyung datang ke rumah. Inmo sempat tidak mengenalinya, tapi gaya bicaranya yang tidak sopan persis seperti Myeon adiknya. Itulah tandanya Min Kyung adalah anak Myeon. Myeon juga akan tinggal bersama mereka setelah ia kembali bercerai dengan suami keduanya. Inmo mencoba menasihatinya agar tidak gegabah untuk bercerai, tapi Myeon yang keras kepala malah menyudutkan Inmo yang juga bercerai dengan istrinya. Ia bersumpah akan menjadi biarawan agar tidak menikah lagi. Mendengar hal ini, Min Kyung yang sedang asik menonton TV dengan Hanmo malah tertawa. Karena kamar hanya 2, Myeon menyuruh Inmo tidur dengan Hanmo. Inmo tidak terima. Ia segera mengajak Hanmo menemui mantan suaminya Myeon agar membujuk istrinya pulang. Nyatanya mantan suami Myeon malah merendahkan keluarga mereka hingga kepalanya berakhir dengan timpukan batu. Semenjak ketiga anaknya berkumpul lagi, sang ibu jadi makin antusias memasak. Walaupun rumah selalu ricuh karena anak-anaknya yang tidak pernah akur, namun ia tetap menikmatinya. Selesai sarapan, Hanmo menghampiri Inmo yang sedang bersantai di luar rumah. Ia mengajak Inmo untuk bersekutu melawan Myeon karena selama ini Myeon selalu merendahkan mereka. Bagaimanapun mereka akan membuat Myeon tidak betah di rumah. Inmo pun sepakat untuk bersekutu dengan Hanmo. Hari itu Min Kyung dibully oleh dua pamannya Inmo dan Hanmo. Mereka memaksa Min Kyung untuk membagi pizza yang sedang ia pesan hingga Min Kyung menangis dan mengadu kepada neneknya. Walau begitu, Hanmo dan Inmo tetap cuek. Hanmo, Inmo, dan Myeon memang tidak pernah akur. Saat makan malam, Myeon membandingkan Inmo yang berpendidikan sarjana dengan Hanmo yang seorang mantan narapidana. Karena sudah bersekutu, Inmo memperingatkan Myeon agar bicara yang sopan kepada Hanmo. Keesokan harinya, semua anggota keluarga kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Sang ibu masih semangat menjadi sales kosmetik di usianya yang sudah tidak muda. Inmo membantu membereskan rumah walaupun harus digosipkan mak-mak rumpi. Sementara Hanmo duduk santai memandangi ibu-ibu yang sedang berolahraga di taman. Hari ini Inmo juga pergi pangkas rambut. Hair stylist yang bernama Suja mengenali Inmo karena wajahnya mirip dengan Hanmo pelanggan tetapnya. Ternyata Hanmo sudah bercerita banyak tentang Inmo yang bekerja sebagai sutradara. Saat sedang bersantai, anak buah Hanmo saat di penjara dulu datang berkunjung. Tengah asik berngobrol,
seorang bos mafia bernama Yak Jung-soo menelpon Hanmo. Hanmo tidak ingin lagi berurusan dengan Jung Sung-jae. Jung-soo yang kesal lantas menyuruh anak buahnya mencari Hanmo untuk ia jadikan sebagai pemimpin bonekanya dalam usaha perjudian. Pemimpin boneka yaitu menjadikan orang lain sebagai pemimpin sementara, agar pemilik usaha yang sebenarnya tidak terlibat masalah apapun bila tersandung perkara hukum. Malam harinya Inmo makan berdua dengan ibunya, sebab kedua saudaranya belum pulang. Sementara di luar rumah, Hanmo melihat seorang laki-laki ingin memperkosa seorang wanita di dalam mobil. Bukannya menolong, Hanmo malah ingin mengintipnya. Alangkah terkejutnya Hanmo saat tahu bahwa wanita di mobil itu adalah Meon. Ia segera memecahkan kaca mobil dengan sebongkah batu dan menganiaya pria tersebut. Meon tak kuasa mencegah Hanmo. Akhirnya ia menghantam kepala Hanmo dengan batu sampai pingsan. Ternyata pria mesum itu adalah kekasih Meon. Saat Hanmo siuman, ia menyetujui hubungan Meon dengan kekasihnya yang bernama Gunbe. Sementara Min Kyung yang baru pulang masa bodoh dengan tingkah ibunya yang selalu gonta-ganti pasangan. Inmo makin merasa risih dengan kondisi keluarganya sendiri. Esok harinya Inmo bertemu dengan seorang produser. Berkat bantuan temannya ia akan mendapat sebuah proyek film. Ternyata film yang akan digarap adalah film dewasa. Jelas Inmo menolak. Ia tidak sudi untuk bekerja di industri film seperti itu. Saat malam keluarga Inmo makan bersama. Ibunya mengajak mereka untuk pergi berpiknik. Kemauan sang ibu langsung dipenuhi. Bahkan Meon mengajak Gunbe untuk ikut dengan mereka keesokan harinya. Walau berdesakan di dalam mobil, sang ibu tetap bahagia. Sampai di pantai ia mencemaskan kondisi keluarganya karena udara yang cukup dingin. Tapi anak-anaknya justru menikmati piknik di sana. Hanmo sangat pandai membuat suasana jadi meriah. Namun kesenangan Inmo agak terganggu karena mantan istrinya meminta Inmo untuk segera menceraikannya secara hukum. Pulang dari pantai, mereka makan malam di sebuah warung seafood. Inmo yang masih emosi karena mantan istrinya jadi sensitif saat Meon menghina kegagalannya sebagai sutradara. Mereka adu mulut sampai pelanggan lain jadi terusik. Salah seorang pelanggan coba mengingatkan Meon, tapi wanita barbar ini malah menantang pelanggan tersebut dan teman-temannya. Melihat adiknya dianiaya, Hanmo tidak tinggal diam. Ia membalas perlakuan buruk para pelanggan tersebut. Lucunya Inmo tidak terima saat Hanmo dipukuli. Sang ibu juga pasrah melihat tingkah laku ketiga anaknya ini. Dalam perjalanan pulang, sang ibu tertawa melihat ekspresi letih anak-anaknya setelah tawuran. Ia bangga akan solidaritas mereka. Malam harinya saat sedang makan bersama, Min Kyung diperingatkan ibunya untuk selalu waspada karena sedang marak kasus penculikan dan pembunuhan anak sekolah. Ujung-ujungnya Hanmo dan Meon malah membahas film Inmo yang tidak sukses hingga membuat Inmo tersinggung. Sampai di kamar, Inmo masih kesal karena Hanmo terus membahas filmnya. Ia memperingatkan Hanmo untuk tidak mengingatkannya pada film itu lagi. Mendengar hal ini, Hanmo malah menarik tubuh Inmo dalam kunciannya sampai Inmo kesakitan. Setelah Hanmo keluar, Inmo bertekad tidak akan bekerja sama lagi dengannya. Hari berikutnya Inmo mengunjungi Suja di salon. Ia mulai menggoda Suja dengan permainan gitarnya dan mengajak Suja untuk pergi ke pantai. Tersipu malu, Suja mengiyakan ajakan Inmo. Pulang dari tempat Suja, Inmo tak sengaja melihat Min Kyung yang sedang merokok dengan teman-temannya. Bukannya menasihati keponakannya, Inmo malah mengancam akan melaporkan Min Kyung ke ibunya. Jika tidak ingin hal itu terjadi, maka Min Kyung harus membagi uang jajannya kepada Inmo. Meon naik pitam menanyakan keberadaan Inmo pada Hanmo. Rupanya Inmo membawa mobilnya tanpa izin agar bisa membawa Suja jalan-jalan ke pantai. Hanmo tidak tahu jika Inmo dekat dengan gadis yang ia sukai. Hanmo menyukai Suja. Setiap harinya ia membawa kue ke salon agar bisa makan dengan Suja. Namun hari ini Suja sedang pergi dan Hanmo memutuskan untuk menunggu di luar salon sampai Suja kembali. Ia kaget melihat Suja keluar dari mobil Meon. Tak bisa dijelaskan bagaimana kecewanya Hanmo saat itu. Hari selanjutnya Inmo bertemu dengan mantan istrinya di sebuah kafe. Inmo tidak menyangka jika mantan istrinya lebih memilih selingkuhannya dibandingkan dirinya. Namun mantan istrinya Inmo berkata bahwa dia tidak lagi berhubungan dengan selingkuhannya sejak 3 tahun yang lalu. Dalam perjalanan pulang, Inmo melihat ibunya masuk ke sebuah toko dengan seorang pria tua. Inmo yang penasaran terus menunggu sampai ia melihat ibunya keluar bersama pria tersebut menuju kios daging. Kekagetannya belum usai
Sampai di rumah, Inmo mendapati Hanmo sedang berfantasi dengan celana dalam Min Kyung. Ia langsung menggebuki Hanmo meskipun Hanmo sudah menjelaskan bahwa ia tidak berfantasi tentang Min Kyung tapi pada orang lain. Sang ibu yang kebetulan baru pulang bersama Myeon dan Min Kyung berusaha melerai. Ia segera menyembunyikan celana dalam tersebut di belakang punggungnya. Sementara Myeon yang tersulut emosi langsung memukuli Hanmo. Hanmo pun menegaskan bahwa ia berfantasi tentang Suja bukan tentang Min Kyung. Inmo tidak mau tahu. Ia ingin mengusir Hanmo tapi sang ibu mencegahnya. Ia bahkan berbohong kalau celana dalam ini adalah miliknya. Min Kyung yang tidak ingin memperkeruh suasana lantas mendukung omongan sang nenek. Saat makan malam, Hanmo masih merasa bersalah dan terus mengurung diri di kamar mandi. Lain halnya dengan Inmo. Ia meminta ibunya untuk tidak terus membeli daging setelah melihat kebersamaan ibunya dan pria tua tadi siang. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Sang ibu yang khawatir langsung ke sana dan mendapati Hanmo mencoba bunuh diri dengan tirai shower. Ia amat panik, sementara kedua anak dan cucunya masa bodoh dengan tindakan Hanmo ini. Inmo yang muak langsung berteriak mengajak Hanmo keluar bersamanya. Di kedai minum, Hanmo mengatakan dia akan melupakan Suja karena ia melihat Inmo dan sudah jalan bersama waktu itu. Inmo tidak menyangka bahwa kakaknya sangat menyukai Suja. Malam berikutnya, seisi rumah kaget membaca surat dari Min Kyung. Gadis remaja ini memutuskan kabur dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi keluarga mereka. Lantas, Myeon menyalahkan Hanmo atas semua yang terjadi. Min Kyung tak kunjung ditemukan. Myeon terus menuduh Hanmo sebagai penyebabnya. Ia menyuruh ibu agar tidak terlalu baik pada anak angkatnya. Hanmo adalah anak angkat. Inmo sama sekali tidak tahu ini fakta. Myeon menjelaskan bahwa ayah mereka dulu pernah menikahi janda beranak satu sebelum menikah dengan sang ibu mereka. Setelah kepergian ibu Hanmo, sang ayah mengajaknya untuk ikut bersamanya. Hanmo sudah tidak tahan lagi. Ia berkata bahwa Myeon juga tidak pantas memanggil ayah pada ayah mereka. Sebab Myeon juga merupakan anak dari hasil perselingkuhan ibu mereka. Ayah kandung Myeon masih hidup sampai saat ini. Inmo membalik meja karena sudah terlalu muak dengan semuanya. Sang ibu berusaha memunguti daging yang berserak di lantai. Melihat hal ini, Inmo malah emosi dan berkata bahwa ibunya terus membeli daging karena menjual diri pada pria tua tempo hari. Ibunya tidak menyangka anaknya akan berpikir demikian. Selepas kejadian itu, baik Hanmo maupun Inmo jadi galau sendiri. Demi mencari keponakannya, Inmo setuju menerima tawaran proyek film dewasa. Sementara Hanmo setuju menjadi pimpinan boneka asalkan Jungso dan anggotanya berhasil menemukan Min Kyung. Dengan uang muka yang diberikan sang produser, Inmo mulai mencari informasi dari teman-teman Min Kyung. Salah satu temannya berkata bahwa Min Kyung pergi ke daerah Jonan. Sebelum sampai ke rumah, Inmo melihat ibunya sedang berdiri di luar memandangi bunga yang tumbuh ke dinding. Sang ibu menjelaskan kalau ibu kandung Hanmo meninggal saat ia masih kecil. Ia juga menceritakan saat dia menikah dengan ayahnya, beliau tidak merasakan cinta hingga memilih berselingkuh dan akhirnya dikaruniai Myeon. Walau ketiga anaknya tak memiliki hubungan darah, tetapi mereka tetaplah keluarga. Esok paginya Hanmo pamit pada Inmo. Tapi Inmo tak ambil pusing karena ia berpikir Hanmo hanya pergi sementara untuk urusan bisnis. Hanmo hanya bisa tersenyum tipis karena sebentar lagi tak bisa lagi melihat keluarganya secara bebas. Myeon dan Inmo pergi ke Jonan untuk membagikan flyer hilangnya Min Kyung. Sementara Hanmo pergi ke sebuah warnet sesuai petunjuk Jongsu. Ternyata warnet tersebut menyandra anak-anak remaja untuk dijual kepada om-om pedofil. Min Kyung yang ditarik keluar kamar langsung menangis melihat Hanmo menjemputnya. Saat keluar dari warnet tersebut, Min Kyung tidak kuat terus berjalan. Selama di tempat ini, Min Kyung terus diseret dan disiksa hingga kakinya terluka. Semua keluarga yang tahu Min Kyung berhasil ditemukan terus menunggu di depan rumah. Mereka bahagia melihat putri kecil keluarga ini telah kembali. Sementara Hanmo tidak ingin keluarganya melihatnya lagi. Ia hanya mengintip dari balik tembok, namun Inmo mengetahuinya. Pada Inmo, Hanbo berterus terang kalau ia setuju menjadi pimpinan boneka demi bisa menemukan Min Kyung dan akan kembali masuk ke penjara. Celana dalam itu memang milik Min Kyung, tapi ia rela berbohong demi keluarganya. Karena itulah Hanmo rela mengorbankan nyawanya demi Min Kyung. Beberapa hari kemudian, Hanmo mulai bekerja sebagai kepala tempat perjudian milik Jungso. Saat itu seorang pelanggan bernama Tuan Oh menawarkan diri untuk membeli semua alat judi yang ada di sini, tapi Jungso menolaknya dengan diam. Sementara di rumah, Myeon dan Gunbe meminta restu agar diizinkan menikah. Tentu saja ibunya mengizinkan.
Tiba-tiba Pak Tua yang tempo hari Inmo lihat dengan ibunya datang bertamu. Sontak Inmo langsung mengusirnya, tapi sang ibu mencegahnya. Ternyata pria tua itu adalah ayah kandung Mion. Ia memberanikan diri datang kemari karena putrinya akan menikah. Malam hari di tempat perjudian, Hanmo mendengar pesan suara dari Inmo. Ia diberitahukan kalau besok Mion akan menikah dan menyuruh Hanmo datang demi ibu mereka. Tak lama berselang, Tuan Oh datang lagi dan memaksakan Hanmo untuk menjual tempat judi ini. Setelah tempat judi tutup, Hanmo mendengar Jungso akan menuntut dirinya dengan hukuman berlipat jika usaha haram ini nantinya diketahui polisi. Hanmo memilih diam saat itu. Namun saat di kamarnya, Hanmo menelpon Kisu, anak buahnya yang ia temui di taman tempo hari. Sang ibu terbangun karena telepon tengah malam. Betapa bahagianya saat dia tahu Hanmo lah yang menghubunginya. Hanmo pun berbohong kalau ia sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Setelah sambungnya terputus, Kisu masuk ke mobilnya. Kisu berhasil menyelinap masuk ke kantor Jongsu dan mengambil surat kontrak Jongsu serta surat aset tempat judi. Hanmo akan menjual tempat judi Jongsu dan Tuan Oh demi mengobati rasa sakit hatinya. Keesokan harinya pesta pernikahan digelar, tapi Mion merasa kehilangan Hanmo yang tak kunjung tiba. Di waktu yang bersamaan, Hanmo berhasil menjual tempat judi Jongsu dengan Tuan Oh. Namun ia jadi panik saat tahu Kisu ikut mengambil pemantik keberuntungan Jongsu. Jongsu pasti langsung tahu kalau Hanmo lah yang mengambil surat aset tempat judi. Upacara pernikahan berlangsung dengan hikmat. Hanmo datang ke tempat acara tapi hanya menunggu di luar ditemani Inmo. Hanmo menyerahkan segepok uang pada Inmo untuk memulai usahanya dan pamit pergi. Tapi saat itu Min Kyung keluar dan langsung menarik Hanmo untuk ikut berfoto bersama dengan keluarganya. Sang ibu sangat bahagia melihat kedatangan putranya. Namun saat upacara berlanjut, Hanmo diam-diam pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada malam harinya setelah selesai acara, Inmo diculik oleh anak buah Jongsu. Ia disiksa karena tidak mau memberitahu keberadaan Hanmo. Inmo lebih memilih mati untuk saudaranya. Karena selama ini Hanmo selalu berkorban untuknya, tapi dia tidak pernah memperlakukan Hanmo dengan baik. Jongsu jengah dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi nyawa Inmo. Beruntungnya Hanmo datang tepat waktu dan memohon agar dia saja yang dibunuh atas kesalahannya. Lalu adegan kembali ke masa lalu. Inmo hampir saja membunuh selingkuhan istrinya. Jika saja Hanmo tidak datang, saat polisi datang, Hanmo mengaku kalau dirinya lah yang menganiaya selingkuhan istri Inmo. Hanmo rela masuk ke penjara lagi supaya masa depan adiknya sebagai seorang sutradara tidak tercoreng. Kembali ke masa sekarang, saat siuman Inmo mendapati Hanmo sudah tidak sadarkan diri. Ia menangis sejadinya karena menyesali sikap buruknya selama ini kepada Hanmo. Demi Inmo, Hanmo kembali mengorbankan nyawanya. Waktu berlalu, Inmo menceraikan istrinya secara hukum. Setelah semua masalah yang terjadi, keluarganya memilih jalan masing-masing. Mion menjual kafenya dan memulai usaha toko baju sesuai saran Gunbe. Min Kyung yang tidak terlalu pandai dalam pelajaran di akademik mulai berlatih dance dan menemukan fashionnya di sana. Ibu mereka memulai hidupnya lagi dengan ayah Mion. Sementara Inmo tetap melakukan profesinya sebagai sutradara film dewasa. Saat break syuting, Inmo mendapat telepon dari Hanmo. Kini hubungan mereka jadi semakin dekat. Hanmo sudah memulai hidup bahagianya dengan Suja meskipun sebelah kakinya jadi cacat total karena tusukan Jongsu dulu. Dengan begitu cerita pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.